Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita duduk untuk thalabul ilmi, dan pembahasan kemarin masih terputus masalah jin ya. Kita selesaikan dulu baru kita kembali ke tafsir. Malam ini kita akan membahas kisah-kisah nyata dari alam jin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar di masyarakatnya tentang legenda-legenda ataupun kisah-kisah horor yang terkadang sebagiannya disinetronkan dan sebagiannya menjadi cerita turun-temurun. Bahkan kita sering mendengar kadang-kadang cerita-cerita seperti ada ojol dapat orderan fiktif, rupanya alamatnya di kuburan. Entah benar entah salah kisah. Ada pula kemudian ojol dapat orderan dari kuburan. Belum lagi kisah-kisah yang lain. Ada orang tidur katanya di rumah sakit tua 3 hari 3 malam. Selama 3 hari 3 malam itu ramai, ada pasien, ada dokter, ada perawat gitu ya. Tiba-tiba tersadar rupanya rumah tua. Atau sebagian bercerita melihat hantu di hutan, macam-macam. Intinya bahwa apakah kemudian kisah-kisah seperti itu bisa kita percaya, atau bagian daripada tahayul dan khurafat? Maka kita akan menelik beberapa kisah-kisah nyata dari zaman Nabi SAW, sahabat dan para ulama sahabat. Namun sebelumnya kita tahu bahwa kehidupan jin itu sudah ada sebelum manusia diciptakan, ratusan tahun, dan mereka hidup di bumi. Tapi karena tabiat jin itu adalah yasfikud dima, suka menumpahkan darah, yufsidu fil ardi, suka merusak bumi, makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk memerangi mereka, sehingga sebagiannya dipenjarakan di pulau-pulau tanpa hunian, di padang-padang pasir, lautan dan sungai. Makanya jin-jin sampai hari ini lebih banyak menempati tempat-tempat yang jauh dari manusia, seperti hutan-hutan, pulau-pulau yang tidak berpenghuni, padang-padang pasir, sungai-sungai dan lautan. Dan ketika malaikat kemudian sudah mentertibkan mereka, baru setelah itu diciptakan Adam alaihi salatu wassalam. Dan sebagaimana akidah ahli sunnah wal jamaah,
bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan bahwa jin itu mampu melihat kita, sementara kita tidak bisa melihat mereka. Jin bisa beralih rupa sebagaimana yang sudah saya jelaskan minggu kemarin, tapi manusia tidak bisa beralih rupa. Kemudian jin punya kemampuan, dia sanggup terbang ke langit, sebagaimana hadis pencurian dengar firman-firman Allah, percakapan malaikat dengan malaikat yang lain di langit pertama. Dan jin sanggup masuk ke dalam lautan, ke dasar lautan tanpa air, sebagaimana kisah Raja Sulaiman ketika menaklukkan jin. Ada jin itu yang hidup di air. Dan banyak lagi kalau kita cerita rincian-rincian jin, akan tetapi yang perlu kita ketahui bahwa jin pun tidak semua kafir. Ada jin yang beriman, nanti akan saya kisahkan beberapa kisahnya, dan ada jin yang kafir. Dan ingat, jin tidak tahu yang gaib, sebagaimana kita dan juga para malaikat tidak tahu yang gaib, jin pun tidak tahu yang gaib. Tetapi tentu walaupun jin diberikan kemampuan, kekuatan, ada sisi lemah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita akan bercerita tentang jin muslim dulu, baru kemudian kita cerita jin kafir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahqaf ayat 29. Wa in sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepada wahai Muhammad, kemudian mereka mendengar Quran. Di dalam suratul jin ayat yang pertama, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajab yahdi ila rusydi fa amanna. Katakan ya Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran, lalu mereka berkata, sungguh kami telah mendengar Al-Quran yang sangat menakjubkan, yang mengarahkan kepada petunjuk, kami pun beriman. Artinya bahwa ada jin-jin itu yang beriman, dan jin-jin yang beriman itu diawali dari jin an-nasibin. Jin an-nasibinlah jin-jin pilihan awal-awal dari kalangan jin yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jumlah mereka kurang daripada 10 jin. Dari jin nasibin inilah kemudian mereka berdakwah di kalangan jin, kemudian ratusan bahkan ribuan jin beriman. Dan itu digambarkan dalam Al-Quranul Karim, bagaimana jin itu mereka menjadi pendakwah dari kalangan jin sendiri, tapi tidak diutus kepada mereka Nabi dan Rasul. Jadi Nabi dan Rasul jin itu juga Nabi dan Rasul manusia. Artinya Rasul SAW diutus kepada manusia dan juga jin, dan itu satu-satunya Nabi yang diutus kepada bangsa jin adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja kisahnya dari kisah-kisah jin muslim ini? Pertama, dijelaskan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika beliau menceritakan tentang kisah seorang laki-laki Ansar dalam perang Khandaq. Ketika itu dia baru saja menikah, sementara Nabi SAW memerintahkan seluruh pasukan untuk menjaga parit karena dikhawatirkan musuh akan masuk. Yang namanya baru nikah tentu ada kekhawatiran kepada istri, karena ditinggalkannya sementara Madinah dikepung oleh banyak musuh.
Maka dia minta izin kepada Rasul untuk melihat sejenak istrinya. Kata Rasul, silakan, tapi syaratnya kau bawa pedang. Saya khawatir di jalan engkau akan dikhianati Bani Quraidah, orang Yahudi. Berangkat sahabat ini melihat istrinya. Ketika sampai kemudian di pintu rumah, di halaman rumah, tiba-tiba istrinya lari keluar rumah dengan pakaian rumah. Tentu laki-laki melihat seperti itu cemburu, langsung membunuh pedangnya. Kata istrinya, jangan tergesa-gesa, kau lihat saja ke rumah itu. Akhirnya laki-laki Ansar ini masuk ke rumah. Rupanya di kasur itu ada ular besar. Kemudian ular besar ini memandang sahabat ini. Sahabat ini kemudian tanpa basa-basi mengambil pedangnya, kemudian menembas kepala ular itu sekali tegas. Tapi sayang, sama-sama menyerang. Ular ini menyerang dan terkena gigitan sahabat Ansar. Kemudian kepala ular ini juga terpisah dari badannya, dua-duanya mati. Kata rawi hadis, saya tidak tahu mata yang mana yang mati duluan, si ular atau sahabat Ansar itu. Kabar ini sampai kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW kemudian dia mengatakan, inna bil madinati nafaran minal jinn qad aslam, faman ra'a syai'an min hadhihi al-awamir falyukdhibhu thalathan, fa in badalahu ba'du falyaqtulhu fa innahu syaitan. Kata Nabi SAW, di Madinah ini ada sejumlah jin yang masuk Islam. Siapa yang melihat ular di rumah-rumah kalian, maka izinkan dia selama 3 hari. Bila lebih dari itu, maka silahkan bunuh, karena dia adalah syaitan. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia menjelaskan, beliau mengatakan maknahu, idza lam yadhhab bil inzar alimtum annahu laisa min awamir al-buyut. Jika ular itu tidak pergi setelah diusir, kalian tahu bahwa ular itu bukan ular-ular yang biasa masuk di rumah-rumah, melainkan dia syaitan dan sudah halal bagimu untuk membunuhnya. Jadi kalau seandainya antum melihat ular di rumah, karena di antara jin itu ada yang bisa tasyakkul, beralih rupa dalam bentuk macam-macam, salah satunya ular. Ular di luar rumah dianjurkan dibunuh. Bahkan dalam sholat sekalipun, kalau ada ular lewat, maka kita boleh membunuhnya dulu, baru melanjutkan sholat. Tapi ular di rumah beda hukumnya. Jadi kalau antum mendapatkan ular di rumah, jangan dibunuh dulu, tetapi cobalah antum mengajak dialog dengan ular itu, agar dia keluar dan mengatakan, kalau engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, fala tu'dhina, jangan ganggu kami, fakhruj, silakan keluar. Tiba-tiba ularnya kemudian jawab pula, atau gimana? Tenang katanya. Kacau itu ular itu ya. Langsung stres. Jadi kalau 3 kali, karena mungkin orang rumah takut kan itu, kalau sudah 3 kali tidak mau juga gitu ya, berarti dia bukan jin muslim. Kata Imam Nawawi, berarti dia jin kafir. Kalau tidak mau diusir, berarti jin kafir, berarti sudah halal untuk dibunuh, tetapi dengan cara ta'awud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini menunjukkan ada jin muslim yang terkadang dia singgah di rumah kita dalam bentuk ular, sebagaimana kisah yang pertama ini. Kemudian kisah yang kedua, kisah ini diceritakan oleh Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Suatu ketika Ubay ini dengan beberapa sahabat Rasul melakukan perjalanan dari Mekah, dari Madinah menuju Mekah. Ketika sampai di padang pasir, tersesat pula dia dengan beberapa para sahabat ini. Lebih parah lagi, selain tersesat, kehabisan minuman. Anda bisa bayangkan,
Orang yang kehausan di tengah padang pasir kering gelontang bisa mati. Akhirnya kemudian Ubay ibn Ka'ab berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, tiba-tiba kemudian muncul seorang laki-laki berbadan besar. Kemudian mengatakan kepada Ubay ibn Ka'ab, siapakah dia? Kata Ubay ibn Ka'ab, kami adalah sahabat-sahabat Nabi SAW. Kami hendak pergi ke Mekah, kami tersesat. Sekarang kami cari air. Kemudian kata orang besar ini, dia mengatakan, maukah kutunjukkan tempat air itu? Kemudian Ubay bin Ka'ab ini heran, kenapa ada orang di tengah padang pasir tiba-tiba memberikan pertolongan dan hendak menunjukkan tempat air. Kata Ubay, man, siapa kamu sebenarnya? Maka dia mengatakan, ana min baqiyatin nafar minal jinnil ladzi astami'u min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayalah sisa-sisa jin dari jin-jin yang pernah mendengar Al-Quran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku pernah mendengar Rasul bersabda, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudaranya orang muslim. Sudah selayaknya saya membantu kalian. Akhirnya kemudian ditunjukkan ke tempat air tersebut. Kemudian setelah itu diceritakan oleh Ubay ibn Ka'ab. Lihat bagaimana Ubay ibn Ka'ab berjumpa dengan jin muslim yang baik. Tentu maksudnya Ubay bin Ka'ab ketika berjumpa dengan orang yang tegap besar itu, setelah jin ini tasyakul, sekali lagi ya, karena tidak mungkin Ubay melihat jin dalam bentuk asli. Karena Allah yang mengatakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawna. Sesungguhnya dia melihat kalian dan seluruh pengikutnya dari tempat engkau tidak bisa melihat mereka. Jadi Ubay berjumpa dengan jin itu setelah tasyakul gitu. Ini kisah yang kedua. Kemudian kisah yang ketiga, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di zaman Umar ketika terjadi perang di Yamamah. Terjadi perang di Yamamah, perang hebat gitu. Tiba-tiba kemudian ada seorang sahabat berjumpa dalam peperangan itu dengan seseorang yang berbadan tegap juga. Tiba-tiba dia mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad fataha 'ala Nu'man ibn Bashir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan sebuah kota di Persia di tangan Nu'man ibn Bashir. Tetapi Nu'man ibn Bashir ustushid, dia mati syahid. Kemudian sahabat ini heran, bagaimana dia bisa meramalkan? Sementara daerah peperangan itu di Yamamah, sementara Nu'man ibn Bashir di tempat lain. Bagaimana dia cara mengabarkannya? Kalau sekarang kan enak, sudah ada komunikasi ya. Mungkin orang sana nelpon ke sini kan. Tetapi kan dulu bagaimana cara komunikasinya juga? Akhirnya kemudian setelah para sahabat memenangkan perang ini, datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian menjelaskan, wahai Amirul Mukminin, di tengah peperangan kami berjumpa dengan orang menghabarkan bahwa kota yang diserang oleh Nu'man bin Bashir telah dibukakan, tapi Nu'man mati syahid. Engkau tahu siapa dia, wahai Amirul Mukminin? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, dia adalah Uzaim baridul jin minan nahawah. Kata Umar bin Khattab, dia adalah seorang jin yang memang tugasnya memberikan khabar, dan dia jin dari Nahawan, kata Umar. Di sini menunjukkan bahwa jin-jin muslim juga memberikan informasi dan juga menolong kaum muslim. Tapi yang menyeramkan adalah kisah daripada Imran At-Tamar. Imran At-Tamar seorang ulama salaf. Imran At-Tamar ini dia selalu duduk di majelisnya Hasan Al-Ja'di rahimahullah ta'ala. Karena majelis Hasan Al-Ja'di ini ramai. Kalau tidak datang duluan, gak akan ada tempat duduk. Kalau di masjid ini datang belakangan, bisa paling depan dulu. Itulah bedanya. Jadi akhirnya kemudian
Imran At-Tammar ini ingin hadir lebih dahulu di kajian fajar. Jadi jam 1 dia berangkat sebelum sampai masjid, sebelum fajar, sebelum subuh. Tapi dia melihat masjid itu tertutup, tidak ada yang terbuka. Tapi dia mendengar ramai sekali orang yang di dalam masjid itu, sehingga dia berpikir, jangan-jangan saya ini telat, orang-orang itu sudah mendahului diriku, katanya. Dan dia mendengar Al-Hasan Al-Ja'di sedang berdoa dan diaminkan banyak manusia dalam masjid itu. Sampai akhirnya datang waktu fajar, muazzin pun datang membuka pintunya, kemudian dia ikut masuk. Rupanya dalam masjid itu tidak ada siapa-siapa, hanya ada gurunya, syekhnya Hasan Al-Ja'di. Bingung dia, tadi ramai orang, habis dibuka pintunya kok tidak ada orang. Kalau itu terjadi kepada kita, semua bulu merinding, bulu kepala sampai bulu bawah merinding. Ya, ada apa ini? Akhirnya dia bertanya kepada gurunya itu, Imran At-Tammar ini, kepada gurunya Al-Hasan Al-Ja'di, ya Syekh, tadi saya sebelum masuk ke masjid ini mendengar banyak sekali yang mengaminkan doa. Siapa mereka? Katanya Hasan Al-Ja'di rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, itu kalangan jin yang dari kalangan nasibin, yang mereka setiap malam Jumat datang menemuiku di masjid ini untuk menghatamkan Quran. Cobalah antum buat itu jam 3 sholat malam di sini sendirian, tiba-tiba baca-baca waladhdallin amin di belakang. Kira-kira gimana tuh? Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi kata beliau Hasan Al-Ja'di, itulah jin setiap Jumat datang. Rupanya mereka pun meminta majelis ta'lim ya kepada Al-Hasan Al-Ja'di. Wallahu a'lam, apakah memang kenyataannya seperti itu, wallahu a'lam. Kemudian juga ada kisah dari seorang ulama menceritakan. Jadi ada seorang nelayan, ketika dia melempar jaring ini, tiba-tiba tertarik jaringnya, nyemplunglah dia dengan jaring itu. Kemudian setelah itu dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya dan berhasil menyelamatkan dirinya. Tapi setelah kejadian itu dia sakit-sakit, bahkan berhari-hari, terkadang dia pingsan berkali-kali sampai tak sadarkan diri lagi. Kemudian dia bermimpi, dalam mimpinya dia bermimpi dengan salah seorang alim min ulama sunnah. Dia bermimpi bahwa dia berjumpa dengan salah satu alim min ulama sunnah. Akhirnya dia ngomong sama keluarganya bahwa saya bermimpi berjumpa dengan seorang alim ulama, dia bisa menyembuhkan dan membacakan Quran kepadamu. Jadi ada ilham dalam mimpi. Maka akhirnya keluarganya pun datang kepada sang ulama tersebut untuk meruqyah keluarganya yang tersambet oleh jin itu. Datanglah sang ulama ini, kemudian dibacakan satu ayat saja. Fasayakfikahumullahu wa huwas samiul basir. Itu ayat yang dibacakan. Fasayakfikahumullah, cukuplah Allah menjadi pelindungmu. Wa huwas samiul basir, dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Tiba-tiba hanya satu ayat dibacakan, dia pun sembuh. Artinya bahwa orang yang kesurupan terkadang diruqyah gitu, diruqyah supaya meninggalkan jasadnya. Tapi sekali lagi tentu yang biasa mengganggu manusia itu bukan jin muslimnya, biasanya jin fasik atau jin kafir. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, banyak lagi kisah-kisah tentang jin muslim. Kita beralih kepada jin kafir. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab tafsirnya menukil riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika ada seorang jin kafir itu berwujud Suraqah ibn Malik bin Jushum, jadi provokator orang-orang musyrik. Jadi ketika permulaan perang Badar, orang-orang ini rapat
Orang-orang musyrik Quraisy ini rapat. Tiba-tiba Suraqah ibn Malik ini, jelmaan daripada syaitan, jin kafir ini, ikut rapat. Jadi provokatornya. Bayangkan kalau rapat ada setannya, kacau tidak? Kacau. Akhirnya kemudian dia pun memoles-moles kata-katanya dan mengatakan, berangkatlah perang. Nanti kami akan bantu. Kami akan bawa pasukan. Maka semangatlah orang-orang musyrik itu untuk berangkat perang di Badar. Allah katakan, wa izzayyana lahumul syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nas wa inni jarun lakum. Dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan tidak ada orang yang mampu mengalahkan kalian dan saya akan menolong kalian. Tiba-tiba ketika terjadi perang Badar, kan perang Badar itu kan malaikat turun, dipimpin Jibril. Setan melihat malaikat kaburlah. Akhirnya kemudian orang-orang musyrik mengatakan, ya Suraqah, ataz'amu annaka lanajaru. Suraqah, mana janjimu? Katanya kau akan dapat pasukan, kami sudah terkalahkan. Apa kata Suraqah? Inni bari'um minkum, inni ara ma la taraw, inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Sesungguhnya saya berlepas diri dari kalian. Saya melihat apa yang tidak kalian lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, siksaan Allah benar-benar sangat pedih. Akhirnya dia kabur. Ya, terkadang dari sini syaitan itu membisikkan manusia hanya memberikan janji-janji. Ya, hanya janji-janji itu. Hati-hati yang suka janji-janji, nanti jadi Suraqah bin Malik tuh. Dan ada tuh orang yang suka-suka janji itu. Saya anggota dewan tuh kalau nyalon itu, janji. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini kisah yang pertama dari jin kafir. Kemudian kisah yang kedua, ma'ruf ya, sudah saya ceritakan sama antum, kisah tentang Abu Hurairah. Abu Hurairah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipercaya untuk menjaga zakat fitrah di bulan Ramadan, menunjukkan bahwa bulan Ramadan tidak semua setan diikat, ya kan? Karena ada kalimat sufidati syayatin, setan itu diikat kan? Tapi dalam kisah Abu Hurairah ini ada setan yang lepas. Justru bukan lepas, nyuri zakat. Akhirnya ditangkapkan malam itu sama Abu Hurairah. Saya akan laporkan kamu kepada Rasulullah. Kemudian dia pura-pura, janganlah, saya ini orang miskin, anakku perlu makan, istriku kelaparan, tolong lepas saya. Dia lepas sama Abu Hurairah. Kemudian dia lapor besoknya sama Nabi. Kata Rasulullah SAW, ingat Abu Hurairah, orang itu nanti malam datang lagi. Maka Abu Hurairah karena sudah dapat kabar dari Rasulullah, dia pun tidak tidur. Dia mengintip lagi, ya betul apa yang dikatakan Nabi, datang lagi, nyuri lagi dia. Ketangkap lagi, ditanya lagi, alasannya sama. Bahkan lebih sedih lagi dia alasannya. Kasihan Abu Hurairah, dia lepas. Cerita lagi sama Nabi. Kata Nabi, ingat nanti malam datang lagi. Oh, ini pencuri ini memang. Setiap malam dia nyuri. Akhirnya malam ketiga nyuri lagi. Ketangkap lagi, kata Abu Hurairah, hari ini hari terakhir bagimu. Aku tidak akan melepaskan kamu dan aku akan menyerahkan kamu kepada Nabi. Akhirnya dia kemudian memelas lagi, tolonglah jangan. Kini saja bagaimana saya barter aja. Saya akan ajarkan beberapa kalimat kepadamu, tapi saya tolong saya lepas. Kata Hurairah, apa itu kalimat? Menarik sekali. Akhirnya kata orang ini mengatakan, ya Abu Hurairah, idza awa ila firash falyaqra ayat al-kursi. Kalau engkau hendak menuju pembaringanmu, bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhir ayat. Maka sesungguhnya engkau akan mendapatkan perlindungan dari Allah dari keburukan syaitan sejak kau tidur sampai kau bangun. Akhirnya Abu Hurairah melepaskan syaitan. Keesokan harinya berjumpa dengan Rasul. Tapi Rasul sudah tahu karena Jibril beritahu. Kemudian Rasul mengatakan, ya Abu Hurairah, tahukah kamu siapa yang kau tangkap 3 hari berturut-turut itu? Kata Abu Hurairah, Allah wa Rasulullah. Kata Nabi SAW, dia adalah syaitan.
Kemudian Abu Hurairah mengatakan, tapi dia mengajarkan seperti ini, seperti itu. Kata Nabi SAW, sadaqaka wa huwa kadhub. Sadaqaka wa huwa kadhub. Dalam persoalan yang diajarkan itu benar, tapi kebanyakan mereka para pendusta. Ya, para pendusta, kebanyakan jin-jin itu para pendusta. Khusus masalah ayat kursi memang benar nih, tapi kebanyakan ucapan mereka adalah pendusta. Sini menunjukkan bahwa setan itu bisa mencuri, bisa nyuri beras. Makanya sering tengok-tengok di karung tuh, kurang atau tidak tuh. Jangan-jangan makin hilang. Ya, itu ada kemungkinan setan dalam rumah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini kisah yang kedua. Kemudian kisah yang ketiga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW suatu malam diceritakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia sedang salat malam. Kemudian Rasul mengatakan, inna ifritan minal jin tafallatatil barihatu liyaqta'a alayya salata. Sesungguhnya jin ifrit, kata Rasulullah, tiba-tiba menggangguku untuk memutus salatku tadi malam. Fa'amkanani Allahu minhu fa'aqadtu fa'aradtu an arbutahu ala sariyatin min sawaril masjid hatta tanzuru ilaihi kullukum fadzakartu da'wata akhi Sulaiman rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di faradattuhu khasi'an. Kata Nabi SAW, lalu aku pun Allah beri kemampuan untuk mengalahkannya. Aku pun mencekiknya dan memegangnya. Kemudian aku ingin mengikatnya di salah satu tiang masjid sehingga kalian semua bisa melihatnya. Namun aku teringat doanya Nabi Sulaiman. Apa doanya Nabi Sulaiman? Ya Rabb, anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki seorang pun sesudahku. Artinya yang menundukkan jin hanya Sulaiman saja. Tidak berat siapapun menundukkan jin termasuk Nabi. Maka Nabi SAW teringat doa itu. Kemudian kata Rasul, aku melepaskannya sementara dia dalam kondisi terhina dengan diriku. Terkadang di sini ibrit mengganggu sholat. Ingat, jin itu suka ganggu sholat. Tadi dia kalau sholat diganggu oleh setan, karena setan itu hanya nyingkir itu di waktu azan dan qomat saja. Jadi setan datang ke masjid kontrengis, kemudian azan isya nanti dia pergi lari itu. Kata Nabi SAW, wa alaihi durah. Saking takutnya dengan suara azan, mereka lari terkentut-kentut. Antum tahu kentut? Durah dengan pusa beda. Kalau pusa itu nyaris tak terdengar, tapi kalau durah itu kentut yang ada ledakannya. Saking takutnya dengan azan, sampai meledak-ledak. Tapi kalau selesai azan balik lagi dia. Nanti qomat kabur lagi dia, terkentut-kentut lagi. Selesai qomat balik dia. Baru dia ganggu tuh orang-orang sholat. Masuk di perutnya, dibuatnya bunyi-bunyi berawak-beruk gitu ya. Disangka kentut, batal sholatnya. Padahal masih was-was. Nggak bisa diganggu perutnya, diganggu pikirannya. Kemudian diingatkan barang hilang, janji yang lupa, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga dikisahkan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kisahnya begini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dijelaskan atau dikeluarkan riwayat ini oleh At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir, Ad-Darimi dalam sunannya, dan selainnya dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah ibn Mas'ud, ada seorang sahabat dari sahabat-sahabat Nabi SAW ketemu jin di tengah jalan. Tiba-tiba jin nantang kelahi. Tentu jin itu syakul menjadi orang yang kekal gitu. Jumpa dengan sahabat ini, ngajak nantang kelahi. Akhirnya kelahi, kalahlah orang itu. Kemudian setelah kalah, nantang lagi. Kemudian kelahi lagi, kalah lagi. Kemudian yang ketiga kalinya nantang lagi. Kemudian dia mengatakan, kalau ketiga kalinya kau masih mengalahkan aku akan berikan hadiah berupa akan kuajarkan beberapa kalimat kepadamu. Akhirnya orang ini
menerima tantangan tersebut, kemudian kelahi dengan orang ini, kalah lagi karena janjinya akan mengajarkan sesuatu. Orang ini mengatakan, ayo ajarkan apa yang tadi kau janjikan kepadaku. Maka orang ini mengatakan, bacalah ayat kursi. Karena tidaklah seseorang membaca ayat ini di rumahnya kecuali syaitan akan minggat dari rumah itu. Kemudian sahabat bertanya kepada Abdullah ibn Mas'ud, siapa orang itu? Kok bisa kelahi sama setan? Ya, kelahi sama jin yang tasyakul dengan manusia itu. Kok bisa dia ngalahkan setan? Kata Abdullah ibn Mas'ud, "Fama yakunu huwa illa Umar bin Khattab." Siapa lagi kalau bukan Umar, kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, jadi kalau antum malam-malam itu kan ketemu orang kekar ngajak kelahi gitu, jangan-jangan jin dilayan kan sama antum? Lihat kan, nampak menakutkan, larilah ke jurus langkah 1000. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, tapi ada yang mengatakan riwayat ini adalah tidak sahih, walaupun menjadi nazar para ulama ya. Tapi yang jelas bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memang ditakuti oleh setan. Umar itu kan ditakuti setan gitu ya. Sampai-sampai ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ihya Umar, ihya Umar," kata Rasulullah, "tidaklah engkau berjalan di sebuah jalan dan setan berjalan di jalan yang sama dengan kamu, melainkan setan lari dan takut kepadamu." Satu-satunya sahabat yang kalau setan berjumpa dengan orang ini lari adalah Umar bin Khattab. Hadis ini sahih. Dan itu keistimewaan Umar bin Khattab ya. Setannya lari. Sementara antum kalau ketemu setan di jalan, siapa yang lari kira-kira? Enggak lari Ustaz, salaman, kerjasama katanya. Ada bisnis empat mata kan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini kisah Umar bin Khattab. Kemudian kisah Imam Mujahid, seorang imam salaf, Imam Mujahid. Ma'ruf ya Imam Mujahid yang wafat pada tahun 104 Hijriah. Jadi Imam Mujahid ini seorang ulama tafsir, tabi'in. Dia muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, menceritakan, Bainama ana dhatu lailatin usalli idh qama mithlal ghulam baina yadayhi qala fashaddadtu alaihi. Selesaikan dulu. Beliau mengatakan, suatu malam ketika aku sedang melaksanakan sholat, tiba-tiba muncul makhluk besar, makhluk sebesar anak laki-laki di hadapanku. Fashaddadtu alaihi li'akhudahu faqama fawathaba fawaqa khalfal ha'id hatta sami'tu waq'atahu fama'ada ilayya ba'da dhalik. Lalu saya desak dia untuk menangkapnya. Jadi saya berusaha untuk menangkap dia. Tiba-tiba dia kemudian lari melompat ke belakang dinding sehingga saya mendengar jatuhnya dia dan menjeritnya. Setelah itu dia tidak pernah kembali. Imam Mujahid menegaskan, setan itu sebenarnya sangat takut kepada manusia, melebihi ketakutan kalian kepada dia. Itu kata-kata Imam Mujahid. Setan itu lebih takut kepada kita melebihi kita takut kepada dia sebenarnya. Kalau kita berani, kita beriman dan kita tidak punya rasa takut, mereka lebih takut. Cuman masalahnya karena kita lebih penakut dibandingkan mereka, makanya kita lebih takut dibandingkan mereka takut kepada kita. Itu masalahnya. Makanya orang-orang yang banyak was-was semua dianggap jin. Nengok kucing jin, nengok anjing jin, tiang listrik jin, apalagi semua jin. Kawannya lewat pakai gamis jin. Semua diizinkan kan orang yang punya was-was itu, karena ketakutan yang berlebihan. Tidak semua yang dilihat itu jin. Itu karena was-wasannya itu, karena takut dia kepada alam jin dan syaitan. Ini di antara ringkasan tentang seputar alam jin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu